Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga para ulama, Ustaz, beserta keluarga dan kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Maaf Ustaz kalau pertanyaan di luar topik. Eh, wa iyyakum, silakan. Pertanyaan, saya ikut kajian Tazkiyatus Sami baru-baru ini. Saya baru sadar saya udah ketinggalan jauh. Apakah saya mundur saja dari kajian atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Itu dimulai dari awal. Nah pertanyaannya, sekarang nih, hari ini, berapa kajian yang baru start gitu loh? Jangan-jangan ini permainan syaitan agar kita nggak maksimal. Jadi kalau enggak, kayaknya aku mundur aja karena aku harus mulai dari awal. Berapa persen kalau kita butuh ilmu hari ini? Ada berapa kajian yang memang start dari awal? Mungkin ada, tapi berapa berapa banyak? Dan kalau ada, bisa kita jangkau apa enggak? Alhamdulillah Allah kasih kemudahan, tetap hadir. Dan yang ketinggalan kan kita bisa lihat, ada bank datanya, kita bisa akses, bisa kita lihat di channel kita, dan gratis, nggak ada ini. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita terjebak oleh godaan-godaan yang membuat kita nggak belajar. Dan alhamdulillah, yang kita pelajari bisa dimengerti dan bisa diamalkan tanpa syarat harus ikut di sesi-sesi sebelumnya. Kalau ikut sesi sebelumnya, itu yang terbaik, itu yang maksimal. Tapi itu bukan syarat. Beda kalau materi kita misalnya faraid, gitu loh. Untuk menyelesaikan sebuah kasus faraid, faraid itu waris, mohon maaf. Beda kalau misalnya materi kita tentang waris, itu kita harus tahu dari awal. Karena kalau pembahasannya tentang asobah dan kita nggak tahu ashabul furud, nggak bisa kita bagikan. Faraid itu ilmu waris itu satu kesatuan. Tapi kalau ini bisa, alhamdulillah. Jadi karakter ilmu kita tuh bisa untuk itu. Jadi kenapa kita harus mundur? Sayang. Dan dikhawatir nanti kita nggak bersyukur. Jadi ini masuk topik. Ini masuk ke topik kita. Dengan salah satu bentuk syukur apa sih? Istiqomah. Salah satu bentuk syukur apa sih? Rutin. Salah satu bentuk syukur apa? Dijalani. Bukan bolong-bolong gitu. Apalagi mundur. Terus pertanyaan, saya siswa kelas 12 Ustadz. 12 itu kelas berapa sih? 3 SMA, oh ya, kelas 3 SMA. Sebentar lagi ada ujian seleksi masuk universitas, insya Allah. Tapi sebenarnya hati saya berat untuk kuliah. Saya merasa iman saya masih sangat lemah. Saya khawatir kalau tidak bisa istiqomah dalam kebaikan karena ajakan teman-teman yang buruk, dan pikiran saya bercabang antara belajar agama dan kuliah. Akhirnya saya sholat istiqoroh, dan sebelumnya saya sudah merancang 3 rencana: belajar agama dulu baru kuliah, kuliah dulu baru belajar agama, atau jalankan keduanya secara bersamaan. Saya merasa hati saya condong ke rencana pertama, tapi saya khawatir kalau hal itu hanyalah keinginan yang didorong oleh nafsu. Saya takut salah bertindak. Tolong nasihatnya Ustadz. Terima kasih Ustaz, mohon doanya saya agar bisa memiliki teman yang soleh dan istiqomah di atas Islam. Amin. Wafaqanallah wa iyyakum li suhbah salihah wa lil istiqamah wa lidukhul jannat. Amin ya rabbal alamin. Hal-hal besar seperti ini hendaknya dilakukan dua paling nggak ada dua langkah. Yang pertama istikharah, minta petunjuk sama Allah, doa sama Allah. Lalu yang kedua, musyawarah. Coba musyawarahkan dengan pihak-pihak yang berilmu, bijak, dan tepat gitu. Nggak ke semua. Jadi cari sosok-sosok yang berilmu dan bijak dan bisa mengarahkan dengan objektif. Dan kita harus buka gitu loh. Bagaimana kondisi kita, bakat kita tuh di mana, muyul tuh passion kita tuh di mana, terus tujuan kita apa sih gitu loh. Itu harus kalian, terus dapat dukungan nggak sama dari orang tua, terus peta lingkungan itu seperti apa. Jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan jangan tergesa-gesa dalam memutuskan hal-hal besar, dan jangan sendirian juga, apalagi kita masih anak kelas 3 SMA, masih banyak hal atau kaedah yang harus dijadikan bahan pertimbangan. Kita belum tahu, kita belum ngerti, jadi butuh masukan lah. Bicara sama para senior-senior, teman-teman yang di atas, yang udah ngerti konsep hidup dan lain sebagainya. Karena semua masih bisa terjadi, dan setiap orang beda-beda. Setiap orang tuh nggak sama. Saran saya tuh, sekali lagi, banyak doa, banyak minta pertolongan sama Allah, lalu diskusi secara personal dan
mendalam dan buka seluruh kondisi kita. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ibnu Jamaah kepada Ustadz dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Afan, Ustadz mau bertanya, saya adalah seorang yang fakir ilmu dan sedang belajar ilmu dengan adab. Terkadang pada saat di majelis ilmu saya benar-benar yakin bahwa saya banyak kesalahan dan akan menerapkan ilmu yang saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Namun setelah saya pulang ke rumah dan menghadapi kenyataan di lapangan, sering saya khilaf dan tidak mengamalkan ilmu yang saya terima dari majelis ilmu. Misalnya masalah adil dan objektif ini kepada anak. Karena cenderung saya marah dan menyalahkan anak atas kesalahannya tanpa mengevaluasi bahwa saya sebagai orang tua yang salah. Apakah saya orang yang munafik, Ustadz, dan bagaimana agar ilmu tersebut bisa saya amalkan? Jazakallahu khair, Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun apakah penanya munafik atau tidak, wallahu ta'ala, ini perkara berat. Memvonis itu sangat sulit, apalagi memvonis kemunafikan. Hanya saja ciri-ciri munafik yang dijelaskan para ulama, insya Allah ya nggak dimiliki oleh ciri-ciri apa nifak i'tiqadi ya. Artinya orang yang kemunafikan keyakinan, yang benar-benar munafik tulen, itu nggak akan bertanya seperti ini. Orang-orang munafik tulen itu akan cari excuse, akan ngeles, akan langsung nyalain orang tanpa ini. Tapi kalau beliau ini kan mengakui, tapi belum bisa stabil gitu loh. Berusaha mengamalkan tapi belum bisa stabil. Maka semoga ya beliau bukan orang munafik dan semoga kita semua bukan orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Yang harus dilakukan adalah jujur sama Allah. Jujur sama Allah. Dan maksud jujur itu yang pertama, niatnya tuh harus benar. Terus yang kedua, di jalan Allah. Yang ketiga, minta pertolongan sama Allah. Jadi harus banyak-banyak minta tolong, minta tolong, minta tolong. Ngemis, ngemis, ngemis. Terus yang kedua, bertahap lah. Nggak bisa kita ngerjain semuanya. Tapi ada progres 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Perubahan tuh butuh waktu, hadirin. Terus yang berikutnya cari lingkungan gitu loh. Kalau pengen jadi orang yang adil dan objektif, seharusnya cari sahabat-sahabat yang tipikalnya adil dan objektif. Itu sangat ngebantu kita. As-sahibus sahib kata para ulama. Sahabat itu akan menarik gitu loh. Akan memberikan pengaruh. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada semoga Imam Ibnu Jamaah, Ustaz, seluruh tim yang terlibat diberikan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala serta semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah mendengar kajian Islam sambil disambi membawa kendaraan termasuk perbuatan tercela dan merendahkan ilmu? Jika iya, apakah ada solusi lebih baik untuk mengisi waktu tersebut? Karena waktu di perjalanan bisa sampai 1 jam per hari untuk berangkat dan pulang kerja. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini bukan cara yang paling ideal. Yang ideal adalah itu tadi, duduk di majelis, bersimpuh dan ikuti semua adab-adabnya. Namun yang kedua, ada kaidah ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semua. Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum. Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan 100% bukan berarti ditinggalkan 100%. Kerjakan semampunya, kata para ulama. Jadi kalau kita, yang jadi masalah adalah kita bisa duduk dengan optimal dan beradab, tapi kita tidak lakukan itu dan kita milih nyambi. Itu jadi masalah. Itu yang dikasih catatan oleh para ulama. Tapi kalau kita nggak punya opsi selain itu, atau opsi lainnya adalah nggak ikut kajian sama sekali, maka ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan 100% bukan ditinggalkan 100%. Kerjakan yang bisa, kerjakan yang bisa. Dan yang berikutnya juga bedakan antara waktu khusus atau waktu plak untuk kajian dan belajar dengan waktu beraktivitas lain, tetapi kita manfaatkan juga untuk belajar tanpa menzolimi aktivitas dan pekerjaan tersebut. Itu beda.
Jadi jadi tolong bedakan dua hal ini. Yang pertama itu tadi. Yang pertama, kita punya opsi lain apa enggak? Kalau punya opsi lain, kalau kita punya opsi untuk bisa maksimal, ya pilih opsi maksimal. Tapi kalau nggak punya opsi lain, ya sudah semampu kita. Gimana kita cara belajar sambil nyambi nyetir atau jalan atau yang lain. Yang kedua, bedakan antara waktu yang khusus untuk waktu yang sudah diplot untuk kajian dengan waktu yang ini bukan waktu kajian, ini waktu aktivitas beberapa hal, tapi kita bisa untuk mengisinya juga dengan ilmu. Dan ini dilakukan oleh para ulama kok. Sebagai banyak para ulama dulu itu seperti yang dilakukan oleh misalnya Ibnu Taimiyah Al-Jad. Itu ulama-ulama itu tuh masuk kamar mandi hadirin. Dan sebelum masuk kamar mandi, mereka minta orang rumah mereka untuk bacakan kitab dengan suara yang lantang agar di samping melakukan aktivitas di kamar mandi, mungkin mandi misal mandi, sikat gigi dan seterusnya, mereka sambil mendengar faedah dari bacaan tersebut. Dan itu terjadi di dunia ulama. Dan itu bukan berarti merendahkan ilmu, karena itu bukan memang waktu yang diplot untuk belajar, namun memaksimalkan waktu, memaksimalkan waktu. Dan apa namanya? Dan guru-guru kita juga mencontohkan hal tersebut ketika misalnya kita dulu beberapa kali kita jalan bareng sama masyayikh, misalnya beberapa masyayikh, terus satu mobil, terus beliau sampaikan atau guru-guru kita menyampaikan, daripada kita ngobrol nggak jelas gini, kita mendingan melakukan hal yang lebih bermanfaat. Beliau buka tas beliau ambil buku kecil, terus beliau baca deh gitu loh, beliau baca. Saya pernah supirin apa guru saya gitu ya, nyupir terus ngobrol kan, terus kata beliau, ya oke, daripada begini mendingan kita baca kitab aja, kata beliau. Beliau buka di tas beliau, kata beliau, karena antum yang nyetir, ya udah anda bacakan, nanti anda syarah sendiri, kalau nggak ngerti tanya gitu loh. Jadi itulah yang dilakukan oleh guru-guru kita dan ulama-ulama kita dalam dalam memaksimalkan waktu, karena waktu ini mahal banget gitu. Kalau kita nggak boleh kecuali duduk, berarti kita mungkin hanya bisa kajian, hanya bisa belajar mungkin 1-2 jam aja dalam setiap hari, kecuali kalau kita santri. Tapi kalau dengan seperti ini, dan tidak meremehkan majelis taklim yang sudah kita plot waktunya, kan semuanya bisa digabungkan. Wallahu ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilafan, dan semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi keluarga kita, dan memberikan hidayah kepada kita semua, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan memberikan taufik sehingga kita bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam kondisi baik dan siap untuk beribadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal-amal kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.